Ya, kayaknya kegembiraan itu hanya berlangsung 10 detik ketika para wartawan tepuk tangan ketika Kapolri menyatakan positif. Itu adalah Nurdin M. Top. Hanya 10 detik 10 saja? detik. Berarti Densus tidak ada kata cuti dong ya untuk Densus? Apalagi ini saat ini lebaran begitu. Detik 11 dan seterusnya, polisi kembali menghadirkan data-data yang mengharuskan kita untuk membangun skenario terburuk ke depan dengan berasumsi bahwa jejaring teror, entah siapapun nanti yang memimpinnya, itu masih punya kemampuan untuk melakukan revitalisasi. Baik, dalam konpres Kapolri kemarin ada dua hal yang saya cermati. Pertama soal itu dokumen dan laptop yang berada di punggung Nurdin saat Nurdin ditemukan tewas di kamar mandi, dan yang kedua ketika Kapolri menyebutkan ada 3 nama begitu. Kita bahas satu-satu. Kita mulai dari soal dokumen tersebut. Ya, dokumen itu menarik, misalnya ya mestinya di situ akan diketahui bagaimana Nurdin bergerak selama ini, safe house-nya, sel-sel yang sudah dia bentuk dan seterusnya, dan juga untuk pertama kalinya ada satu bukti konkret bahwa Nurdin memang merupakan bagian dari Al-Qaeda Asia Tenggara. Sebelumnya data ini tidak pernah diungkap oleh Polri. Misalnya sebelum penggerbekan Solo, kita beranggapan bahwa Ibrahim yang tertembak di Temanggung itu hanya merupakan seseorang dengan fungsi operasional di sel Nurdin M. Top. Ternyata dokumen yang ditemukan oleh Densus 88 menunjukkan bahwa Ibrahim memiliki posisi yang cukup strategis di struktur Al-Qaeda Asia Tenggara ini. Dan keberadaan dokumen ini memperkuat perkiraan skenario terburuk tadi, bahwa kelompok ini Anda sebagai pengamat intelijen sudah dapatkah bocoran-bocoran dari dokumen tersebut, sebetulnya isinya apa saja? Oke, taruhlah kalau kita bicara mengenai pasnya ya, masalah safe house, masalah kemana saja Nurdin sejak tahun 2003 lah paling tidak hingga saat ini. Oke lah, kita bisa tahu mengenai hal itu. Namun rencana seorang almarhum Nurdin ke depannya seperti apa? Sudahkah Anda mendapatkan informasi soal itu? Belum didapatkan. Sebaiknya memang tidak disebarluaskan ke publik, karena itu nanti akan mengacaukan kerja intelijen ke depan yang berusaha mengantisipasi gerakan kelompok ini di masa depan. Oke, sebelum saya ke Mas Taufik, saya ingin tanya, dari 3 nama yang disebutkan oleh Kapolri, ada Saifuddin Zuhri, ada juga Muhammad Syahrir, dan ada Baharudin Latif, mana ini yang paling harus ditakuti lah, Mas Andi? Mas Andi dulu. Ya, sebelum saya ke Mas Taufik. Tampaknya yang akan menjadi ikon baru adalah Saifuddin Jailani. Dan mengapa demikian? Yang dianggap memang anak didik langsung dari Nurdin M. Top, yang mungkin akan mampu mengembangkan satu persona karisma yang mirip dengan Nurdin M. Top, dengan penguasaan keagamaan yang sangat besar, kesabaran yang sangat tinggi, bahwa dia sebetulnya bergerak tidak jauh-jauh dari pusat kekuasaan Jakarta, tapi bisa dengan sangat nyaman, bisa sangat yakin untuk bergerak di situ. Karakter-karakter itu ada di Saifuddin Jailani, dan tambahan juga mungkin dia merupakan alumni konflik Poso yang memiliki kematangan tertentu untuk menghadapi situasi tempur.